sama membawakan doa apabila leluhur keluarga ada yang masih berada di alam penderitaan, dengan dukungan doa dan juga sebagai tanda bakti untuk leluhur yang telah tiada, atas nama keluarga mempersembahkan sajian makanan-makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti kepada leluhur yang telah tiada. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang akan kita perbuat lewat membaca doa maupun persembahan-persembahan ini akan segera mengkondisikan leluhur keluarga yang belum mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan akan terdorong telah di alam bahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga keharmonisan rumah tangga, dan dijauhkan dari rintangan halangan yang akan mengganggu ketenangan, kenyamanan seluruh anggota keluarga. Marilah dengan penuh konsentrasi kita bawakan doa-doa ini, semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri, kita menghadap meja leluhur untuk menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk leluhur dibuka halaman 2. Ada kamera di belakangnya. Halaman 2, persembahan dupa, dilanjutkan halaman 3, pujian air suci.
Nam
dibuka halaman 59, 50, 56, 57, 58, 59. Sincing Sutra Hati 56, 57, 59, nanti 58 dan 59 masing-masing dibaca 3 kali. 56 dahulu. Namo Parawesang Pamponsai, Namo Parawesang Pamponsai, Namo Parawesang Pamponsai.
Om Solo Solo Polai Solo Polai Solo Sapohon Namo Solo Poyen Tam Taye Toyen Ta Cetan Om Solo Solo Polai Solo Polai Solo Sapohon Om Yeyena Sampawa Wajilalum Om Yeyena Sampawa Wajilalum Om Yeyena Sampawa Wajilalum. 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya. 62 kita baca bersama. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum dan almarhumah lahir pada Siji pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku pelindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar drama yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. 68 titik-titik kita isi dengan leluhur-leluhurku. 68 kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk leluhur-leluhurku. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kelesa leluhur-leluhurku, bebas dari penderitaan tumbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tawa tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup, dikumpulkan. Marilah Bapak Ibu dengan tangan beranjali di depan dada membentuk bunga teratai, kita akan bersama-sama kembali memanjatkan doa kelahiran kembali untuk leluhur yang hari ini kita doakan. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan putra-putri beliau maupun kerabat maupun segaris keturunan dengan leluhur yang hari ini kita doakan. Kita mengingat budi baik, pengorbanan dan kasih yang telah diberikan leluhur kita, sehingga pada pagi hari ini kita benar-benar terkonsentrasi membantu leluhur kita seandainya terlahir di alam penderitaan, dengan dukungan doa yang telah kita panjatkan. Dengan belas kasih Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat, leluhur kita benar-benar terlahir di alam surga bahagia. Kita akan bersama-sama nengok dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk membawakan doa-doa suci yang akan kita dengarkan bersama. Bapak Ibu menerukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa-doa. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka berubah menjadi senang gembira. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum mengakhiri rangkaian pembawaan doa Jingbing, marilah kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha yang berkaitan dengan leluhur keluarga yang telah tiada, manfaat dan tujuan persembahan kepada leluhur yang telah tiada.
Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Arwah-arwah berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikian pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap merenung selesai. Sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hubungan, ada teori Dhamma yang sangat dekat dengan tradisi, dengan budaya di masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Ini dibuktikan ajaran-ajaran Sang Buddha ada beberapa yang selaras sejiwa dengan ajaran-ajaran yang ada di Tiongkok pada waktu itu. Baru saja kita mendengarkan ajaran Sang Buddha yang menceritakan tentang leluhur-leluhur datang ke rumah yang dulu dihuninya. Apabila diisi rumah tersebut yang masih hidup ini peka, maka mereka pun merespon dengan memberi persembahan-persembahan kepada leluhur yang telah tiada. Di kalangan umat Buddha, di samping memberikan persembahan-persembahan berupa makanan fisik seperti saat ini, juga melakukan pelimpahan jasa, yaitu membaca sutra, membaca kitab-kitab suci yang berkaitan dengan leluhur yang telah meninggal dunia. Ini termasuk salah satu kebajikan membaca sutra, membaca kitab suci. Memang yang ideal itu membaca kitab suci itu langsung tahu artinya. Namun di beberapa kalangan umat Buddha, saya juga sering melayani seperti sembahyang kematian itu. Lebih-lebih yang senior-senior, yang sepuh-sepuh, kalau dibaca langsung Indonesianya itu sembahyangnya itu kurang abdul, ya. Itu biasanya menggunakan bahasa Mandarin maupun bahasa Pali. Itu yang tua-tua maunya seperti itu. Namun di kalangan yang muda-muda ada rasa ketidakpuasan. Kok bisa mengucapkan, bisa sembahyang kok tidak tahu artinya. Namun apabila saya jalankan semua, bahasa Palinya dibaca, bahasa Indonesia juga dibaca, membutuhkan waktu yang lama sekali. Jadi memang menuruti kemauan umat banyak itu tidak gampang, tidak mudah. Namun esensi dari membaca sutra ini itu biasanya dijelaskan oleh para biku. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersama-sama di bulan ini masyarakat Tionghoa pergi berkunjung di kuburan, membersihkan kuburan-kuburan. Ibaratnya kuburan-kuburan dari leluhur, dari orang tua itu adalah rumah-rumahnya. Pasti kalau rumah
setidaknya setahun sekali itu dibersihkan oleh keluarga-keluarga yang masih hidup, ditengok, pasti arwah itu akan senang sekali. Berbeda dengan keluarganya cuek, tidak peduli, tidak mengurus kuburannya. Kuburannya kelihatan seperti gerumbul, seperti hutan. Alangkah memprihatinkannya. Maka sebagai tanda bakti dan hormat, keluarga-keluarga itu berkunjung di kuburan di waktu yang cerah cembing, membersihkan makam-makam sambil di situ ya mempersembahkan makanan-makanan. Sekalipun memakai kata persembahan, sebetulnya persembahan itu juga tidak berkurang juga, tidak dedel juga. Ya, sekalipun seenak apapun juga tidak akan dedel. Makanan-makanan itu ternyata yang membutuhkan yang hidup. Jadi dengan adanya cembing ini, yang pertama kita mempersembahkan makanan, namun sebetulnya yang makan yang hidup ini. Memakai sarana makanan itu sebagai sarana reuni keluarga, kumpul-kumpul keluarga. Ada yang ingat, oh dulu papa orang tuaku senang makanan ini, dibawakan. Sekalipun nanti juga yang dimakan sendiri bersama-sama, ya itu. Tapi jarang sekali saya lihat itu makanan di kuburan itu membawa durian. Ya, tapi ada juga, saya pernah ada seorang biku ya, masa hidupnya itu suka makan durian. Waktu peringatan ya, peringatan 49 hari, setiap peringatan tuh mejanya leluhur di sini itu diisi buah durian. Ya, jadi yang mabuk bukan arwahnya sebetulnya, itu yang mabuk yang di depan itu altar itu karena bau durian. Ya, ada beberapa kesukaan beliau. Alangkah bahagianya kalau semasa beliau masih hidup itu bisa makan apa yang kita bawa. Rasanya kita sudah mendapatkan surga dunia ya. Jerih payah kita ya, gaji kita, honor kita untuk beli makanan dan diminati oleh orang tua kita. Demikian pula semangat yang sama Bapak Ibu saudara sekalian pada hari ini juga mempersembahkan, membawa makanan masing-masing, menganturkan sembah bakti sujud kepada leluhur yang telah tiada. Tentunya ini juga akan mengkondisikan leluhur yang kita doakan, yang kita beri persembahan itu merasa bahagia. Dengan kebahagiaannya sendiri yang diciptakan atas rangsangan, atas bantuan dari yang hidup, keluarga yang hidup ini, akan mendukungnya untuk telah di alam bahagia, alam surgawi, maupun mencapai pembebasan. Dan juga di saat kumpul-kumpul ini yang jauh lebih penting juga mengingat pesan-pesan moral dari orang tua kita. Sewaktu orang tua kita masih hidup, tidak henti-hentinya memberikan nasihat. Bahkan ketika orang tua kita masih hidup, itu kita mengatakan orang tua itu cerewet. Ya, yang muda-muda mengatakan cerewet, ya banyak omong. Namun sebetulnya karena belas kasih dari orang tua kepada kita, agar kehidupan kita itu selamat. Selamat dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan berikutnya. Semoga Bapak Ibu saat ini bukan saja kita berkumpul memberi makanan untuk leluhur yang telah tiada, namun pesan-pesan moral beliau akan selalu menjadi pedoman hidup bagi Bapak Ibu saudara kalian untuk selalu menjaga tali silaturahmi antar keluarga, selalu rukun dan damai dan saling membantu di antara keturunan leluhur beliau, sehingga tetap sampai kapanpun mengkondisikan arwah itu tetap mempunyai kondisi bahagia karena garis keturunannya bisa rukun dan damai. Sadu, sadu, sadu. Silakan duduk.